berarti memang betul kau memang istri yang soleha. Apa hubungannya? Dia memperhatikan setiap kata-kata saya, memperhatikan kau malah memperhatikan kalau nyoplok. Goblok mungkin guru bingung nandra, kimprung tok. Berarti itu kan maksudnya kimprung kan nggak tahu orang-orang kimprung lo di sensor ya. Yo, kimprung kan aja. Enggak, kimprung kan orang ngerti. Kimprung itu kumpulan kecil. Kumpulan besar. WA-nya baru lebaran, aku kan tahu nyebat lebaran kan dari kampung-kampung. Kayak tukang ojek lah. Lah tukang ojek. Kayak gedangnya gua aku apa gua iguana, Pak? Gua ngomongin iguana. Ini kan 100% cair. Asik. Oh iya, Nescafe ya, Pak? Aku lagi setengah vulgar porno gitu loh, Mas. Lo yo rolo. Tapi kan ora asik ora tatone, ora kayak Mbak Wanto. Tatoan apa kepengen, Rika? Aku anak kan tukang tato. Oh, ya, tapi udah ada tujuannya. Tujuannya apa jenengi apa? Bukan tujuannya apa? Kalau Mbak Wanto kan tujuannya untuk apa jenenge? Oh, katon Sangar. katon apa ya? Gaya ini gaya tomboy apa koplak kayak gitu. Mbah Wanto sedurung YouTube wis tatoan kepek kok. Akeh. Jadi daya tariknya mungkin salah satunya itu. Terus apa? Cemplang-cemplong apa ya namanya Jawa ya? Iya iya, nyenangi ya Bang ya. Iya itu yang karakter orang yang masuk ke situ kan itu. Istilahnya sebenarnya kayak gitu. Orang punya ilmu reptil, memahami reptil, tapi ditutup dengan tampangnya yang bertato dianggap orang kan kebalikannya, orang bertato mungkin dianggap tidak punya ilmu skill tertentu, dia hanya horornya hura-hura. Ini kan jadi menambah loh, nambah nilai yang tidak diduga orang. Oh ternyata orang bertato tidak semua orang jalanan, ternyata punya apa namanya? Kulit betuyan ya. Ya, punya skill khusus yang orang nggak punya, jadi ada kelebihan. Contohnya itu loh, YouTuber yang mancing, tampaknya gondrong, apa itu yang tabanan apa labanan apa itu. Tapi dia kadang-kadang sering mengucap lafal-lafal agama loh. Jadi itu kan tidak diduga orang, walaupun saya nggak tahu itu memang dari hati atau memang sebuah trik yang konten. Setiap nyendal kan subhanallah, itu orang tertarik dari tapi kalau yang pakai peci yang subhanallah nggak menarik loh. Tahu nggak maksudnya? Wis biasa ya. Sudah ya, ini yang jadi orang tertarik menggali orang yang dalam pikiran dia itu tidak pernah masuk akal, ternyata ada. Jadi, kelebihannya di situ. Jadi nyenengi ya pakai kulit ke? Iya, contohnya iguana makan daging. Itu kan unik. Iguana makan daging ya anak. Ya gini aja. Apa namanya? Kucing makan rumput apa harimau kucing makan rumput ya, juga kalau lagi ngasih sedikit saya juga itu. Tapi intinya secara umum seperti itu. Jadi melihat orang ternyata dia pikiran dan otaknya tidak sama dengan orangnya, itu punya daya tarik loh, punya daya tarik. Jadi itu yang jarang kita membaca orang, menyukai sesuatu itu dari situ yang unik. Ya buktinya Tukul Arwana orang kayak gitu, tapi boomingnya dulu belum ada YouTube kan. Kan ya bisa anak YouTube ya. Terus gini aja, Mbah Surip saja orang begitu booming, kenapa? Orang tampangnya di bawah kolong ternyata pernah hidup di Amerika. Berarti kan orang melihat, oh selama image saya itu salah. Kelihatan gembel ternyata dia orang moderat gitu kan. Nah itu yang sering tidak dipikirkan.
contohnya ada begini, masalah apa namanya, ada orang Tionghoa atau orang Chinese atau bule beragama Islam, orang itu akan melihat di hidupnya, apa orang Korea jadi mualaf, itu karena kebalikan kan. Tapi kalau ada orang Aceh jadi pendeta, itu juga view-nya banyak pasti. Tapi kalau orang Aceh dia apa kontennya Ustadz nggak menarik, paham nggak maksudnya nggak? Itulah jadi apanya, kita mencari, kalau orang YouTuber kreasi mencari orang itu sesuatu yang tersembunyi, mengungkap sesuatu. Ya gitu, Mbah Wanto itu kan tampangnya sangar orang dalam, tapi ternyata punya ilmu yang jarang orang punya, yaitu orang reptil, tentang hewan, tentang apa, dia punya ilmu gitu loh. Terus apa, ada sesuatu yang terus sama kalau orang populer, seorang pengusaha yang miskin, kisahnya paling banyak dibaca orang. Dulu dia menderita, makan saja sehari berdua, makan ubi, tapi sekarang jadi bos tepung, jadi orang terkaya di Asia, di mana kan, itu inspirasi, jadi inspirasi loh. Saya juga salut dengan Panji itu, petualang. Dia punya videonya yang dengan YouTuber Tegal itu siapa? Kalau Mengisahkan tentang susahnya dulu orang tuanya. Oh, iya. Transmigrasi ke Aceh, terus reformasi datang, orang transmigrasi kan kayak terusir. Nggak pulang ke Sumedang, tapi pindah ke Kalimantan, sama-sama ke tempat Tran kan. Tapi pengakuan sendiri, itu yang bagus kan Panji, pengakuan sendiri. Akhirnya dia tidak menutupi apa namanya asli kehidupannya. Itu yang mengangkat orang hebat sebenarnya. Kalau orang berat loh menutupi, orang sudah wak itu kan masalah. Padahal itulah yang namanya edukasi. Pernah lihat YouTube-nya Nikmatul Rosidah, seorang TKW dari Hong Kong yang istrinya guru dari Kanada. oh Itu iya. kan sudah 1 juta lebih subscribernya. Anaknya lucu, hanya dia tiap hari masak, makan dengan anak-anaknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik kan, bule Asia anaknya kan, dengan bahasa Inggris, dengan narasinya dengan bahasa Indonesia campur Jawa kan, orang Blitar. Itu kan Nikmatul Rosidah sekarang sudah jadi orang top suami bule, anaknya sudah internasional, bahasanya sudah Inggris, hidupnya di tempat lingkungan mewah di Hong Kong, ini mau pindah Kanada, suami pensiun. Tapi kalau pulang kampung, dia tidak menutup-nutupi ibunya yang jalannya miring karena sudah bongkok, ke makam orang tuanya yang asal-asalan, terus ke dapurnya yang masih pakai kayu bakar, saudaranya yang masih kadang-kadang nyangkul di sawah, itu tidak ditutup-tutupi. Itu yang orang berat untuk Realita lah ya. realita itu sebenarnya, tapi biasanya memunculkan itu setelah kaya aja nggak mau tahu. Jadi orang tetap nilainya tinggi, tetap dari mutiara, dia nggak akan jatuh, Itu apa namanya, kalau jadi YouTuber itu menurut saya. Terus potensi yang ada di diri Anda apa? Kalau Mbak Wanto kan pintar ngomong dan suaranya keras. Kalau Anda kan kebalikan. Iya. Nggak bisa, mungkin pitanya berbeda. Anda nggak bisa mengeksplor suara Anda yang ceplas-ceplos, nggak bisa. Karena memang dari situ bukan modal. Iya sih. Iya benar Pak. Sebenarnya Anda contohnya ya, Anda menarasikan satu iguana saja. Seperti Panji kan bisa menarasikan tentang bisa ular dan itu sebenarnya lebih menarik. Pernah itu yang namanya siapa, orang Bogor, Ratno itu, itu YouTube-nya kan ada yang lihat banyak, hanya menceritakan narasi ular ini kulitnya begini, sejarahnya begini, kalau bertelur begini, dan suka ngopi. Ular ganti kulit saja diceritakan sudah 1 juta yang nonton kan? Oh iya. Iya, coba ular ganti putih yang namanya apa namanya? Bukan Pungki, apa namanya? Pinky. Pinky ya, oh pink ya, warna pink itu. Oh sing kobra ya. Iya, dia kan nggak bisa teriak-teriak kayak Wanto Goeng. Terus kadang-kadang keluar kata jelekit gitu loh. Jadi kalau Anda menarasikan tentang iguana, tentang Ya iguana kesayangan Pak aja ngasih mati ya Pak. jangan ditaruh di sini lah, taruh yang lain aja. Terus secepatnya diganti. Apa nek? Secepatnya diganti yang jangan. Oh iya. Dulu. Oke, aku jalan si anak iguana siji maning lagi gendong telur. Niatnya arep tegawa, tapi napa tukok nang ganti tetep bayar disit ya kena ora. aja disit aja pokoknya kayak tertitipna Amerika baen disit terus sing siji nek ngesuk nek kira-kira cepet
apa endoge wis Ijo ya, metu. ijo ya. Abang red juga. Makanya sing ijo di nggo edukasi, Bro. Oh. Tapi orangnya ya ora apa-apa. Jadi sing hiji lemu banget, Pak. Si melendung wetenge. Tapi angger apa? Engko siji ki kurang nang kene sing kae sing lagi gendong telur. Semoga sih ya gendong telur temenan wong anu gede banget wetenge. Kene iki wis brenjel-brenjel ya. Sebenarnya Anda menarasikan satu iguana saja tentang jumlah giginya atau karakter giginya, gantian kulitnya, terus ekornya kalau putus nyambung, penyebabnya apa, dan kalau putus ada apa, terus ada unsur apa dalam tubuhnya. Itu Anda sudah bagus. Maksudnya yang nonton sudah ada modal. Nanti benar. tinggal ditambahin ada move yang Anda tergigit iguana, Anda terkena apa, atau iguanya hilang, atau ada yang aneh-anehnya itu loh, cari atau iguana Anda makan. Dari Anda menarasikan saja, Anda sebagai inspirasinya itu loh, Mas Tasma itu loh, dia kan nggak bisa move yang suaranya lirik, tapi ngomongnya itu gini, dia seorang yang bergaya orang kampung, tapi seperti mahasiswa, cara kayak dosen. Hanya menerangkan tentang ganti kulit saja dengan karakter ular, tapi sudah kayak dosen itu. Bahkan dosen banyak yang bingung karena dosen sendiri kan nggak tahu teori secara praktek, hanya ilmiah. Jangan-jangan itu yang benar, padahal mungkin narasi salah. Saya kan hanya teori kan hanya copy paste, ya kan? Iya, betul. Walaupun itu narasi itu copy paste dari Amerika, tapi kalau ada orang yakin mengucapkannya mantap bahwa itu seorang piara ular, bisa ragu, bisa membenarkan itu, atau nggak bisa berani komen, nggak berani melawan kesalahan itu. Jadi, kalau Anda sebenarnya lagi di rumah membuat narasi, dicuci, terus diterangkan organnya mulai dari kukunya, sifat kukunya begini, terus ternyata iguana itu punya karakter yang orang tidak diduga, cuma ya. Ini sebenarnya justru kalau dengan orang itu begini, atau di alam bagaimana, atau jadi yang orang tidak tahu diungkap. Jadi tapi konsisten itu modal utama. Iya. Contohnya iguana. Sampai di rumah kayak gitu kan. Nek boya berapa nek boya? Nek baya. Nek Rika apa? Pak Yanto misalnya kan wis berarti Aku berapa bisa tahun mengeksplor, ya. enggak berapa tahun wis handle buaya? Aku sebenarnya 2009 lah, 2009, hampir 2009. 2009 Punya buaya satu. punya buaya satu. Dan belum tahu tentang undang-undang konservasi. Sebenarnya bukan punya buaya, punya ular dengan biawak. Terus karena orang suka nonton, hanya ular dengan biawak dengan ada tulisan GOOD di atasnya, ada motif. Kan suka ada motif-motif GOD, ya kan, good. Saya beli 50.000 dulu. Gue biawak Di kampung orang dapat. terus Hilang sih akhirnya lepas. Terus aku oli ular, dapat sendiri segagang pacul. Masih takut piton, tapi tahu itu kan berbisa, tahu tangkap jadi piara itu 2. Terus lama-lama ada yang nonton, ada orang punya ular besar, dia tukang jahit, sekali kadang pernah becak, sayang sekali ular jinak, tapi dia nggak mampu beli kandang besi, kandangnya kayu, kalau jebol dia tidur tahu-tahu dari teras orang, dia nggak masuk ke itu, kalau keluar tidur di teras orang. terus Akhirnya ya istri tangganya akhirnya kan dituku Rika. ya kan orang senang banget ya. Terus intinya gitu nyawong, akhirnya tak lo aman dan anu iming-iming. Oke kan ada tuh uang Jakarta kok hilang bang, ada tuh uang Dawan karena bawa sih. Jenengan kan masih bisa nonton, Iya. orang dekat ya kemana-mana, kelangan masih ngeneh ya kan. Masih bisa. Iya, saya beli, terus saya dapat, jadi ularnya Beli berapa dulu? 1.600.000 apa 1.800.000. Ya orang nggak kenal ular kan lihat ular itu sangat wah saya itu kan. Bien. Tapi kan ular gede banget kan. Emang gede banget. Gede banget, sekitar 4 meter lebih lah. Ya digotong wong telu lah. Gede banget tuh.
Nah segini lah. Setremes. Tanpa makan loh ya. Heeh. Ularnya emang terjamin kok anu wong seneng tembani terus kan. Bunder ularnya apik. Ularnya semene. Ki wong Karang Lepas. Wong kan lewas kidul. Dari Jenenge sapa, Pak? Mbiyen. jenenge siapa ya? Masih kemutan ora? Burin masjid kan ana masjid anyar, ngidul gang ulun. Jenenge kelalen tapi. Kelalen. Jenenge kelalen. Kalau nggak salah pernah becak tapi jahit bro. 1.600.000 waktu itu. Kalau nggak salah 1.600.000 apa 1.800. Nah, berarti ada waktu itu wis ana buaya seekor karo retik belum ada loro. buaya. Oh, bene retik. Belum. Bene sanca, bene Bani sanca karo biawak. sanca karo biawak. Ya terus perkutut, burung perkutut punya. Iya, terus Barang itu kan aku sering jalan-jalan ke pasar hewan Cilong, pasaran, itu Iya. lihat-lihat. Ternyata hewan liar banyak. Barang gue ada orang ngasih tahu seorang pensiunan polisi pernah buaya dari Papua sudah besar mau diserahkan kemana? Mau diserahkan kemana? Masihnya bingung gitu kan? Tapi dia minta aku nih suwe, gue kan tindak sayam ya kan? Kalau nggak salah. Nah, saya diantar orang ke suatu tempat seorang pensiunan polisi. Rumahnya masih ingat-ingat lupa lah saya masih. Tapi gangnya masih ingat. Oh, udah 2009 itu awal. Aku hampir 2010. 2009 awal kan aku baru punya itu ular-ular ya. Itu 29 akhir. Itu buaya. Statusnya F0 dan saya tidak tahu tentang rumus kok aturan undang. Tahunya hewan itu dilindungi, tapi seperti apa model apa cara aturan undang-undangnya saya nggak tahu. Jadi saya ingin menempuh supaya buaya itu jadi resmi. Ingin menempuh, saya langsung tahu itu dilindungi. Akhirnya saya waktu itu beli boyane. itu buaya polisi kan mau diserahkan dulu. Saya ngasih uang bayar sama yang nunjukin malah bukan polisi ini. Ah, polisi ini Ya kan sama itu aja. oh. Ya nggak tahu ya. Sama polisi ini memang diserahin di. Ya wis ke ngono iki. orang itu ke orang yang diserahin. Dia pernah dari napi jadi juga ular-ular juga jadi Nusa Kambangan orang itu kan gitu. Tapi saya nggak mau nyinggung itu nggak, tapi saya tahu jadi ada ular, ada buaya, dia kepengen nyari orang yang punya kandang besi, bukan nyari kebun binatang. Tapi wis duwe kandang besi belum biyen Ya itu kandang apa ya, aku duwe kandang ular gue, jadi ularnya sih ditokna karo karung. Diganti masukin ke buaya. Oh belum anu, masih agak nekuk. Kandang saya itu 120 cm masih ingat, lebar 80. Jadi ular buaya itu ekornya mandan nekuk, tapi luas lah si muter-muter dayeng itu. Tapi orang tidak terlalu tinggi. Kandang ular termincik cilik loh. Kandang ular, jadi ularnya yang dikeluarin waktu semono. Streaming. itu satu buaya. B1. Terus akhirnya langsung Saya menempuh ngasih uang ke yang nunjukin, uang jasa. Uang jasa. Sudah tahu dilindungi saya, cuma kan nggak tahu aturan seperti apa konsep perlindungan maksudnya. Nah, saya justru mau meresmi buaya itu supaya resmi. Saya cari. Saya pertama datang ke hutanan. Ke hutan Porto. Kehutanan dilempar lagi, bukan di sini nggak mengurusi pelindungan buaya. Coba ke kantor lingkungan hidup. Saya ke kehutanan situ Jalan Gerilya. Kalau ada ekor Enggak, ini Karanglepas ke sini dikit, dekat STM Borotomo. Oh iya. Lore jalan itu ke situ. Dilempar ke lingkungan hidup di dekat gor. Ya. Itu lingkungan hidup itu bukan kehutanan tuh. Dulu loh sengit saya. Iya, terus. Tapi ada orang hutanan juga mungkin hubungannya lah ya. Saya diunjukin lingkungan hidup dari gor kan ngidul itu. Yang ketemu ibu-ibu, ada buaya, malah cuek kurang ajar. Mau tanya pelindung buaya saya mau diajukan supaya dapat surat. Saya kan nggak tahu bahwa F0 ini kan nggak tahu kan. Iya. Akhirnya ada yang nyemplung. Justru saya dihadapi ibu-ibu orang-orang yang Nggak tahu lah ya intinya lah ya. ada satu kantor itu nyemplung. Saya dihadapi dengan ibu-ibu, tapi responnya ibu-ibu malah nggak asik gitu kan. Kalau buaya itu perizinannya itu namanya BKSDA. Saya nggak tahu dulu ada BKSDA. Terus BKSDA Adanya di Cilacap. Langsung dikasih alamat nomornya. Saya langsung ke Cilacap. Ke
ketemu, baru tahu di situ tentang perundang-undangan bahwa nggak bisa buaya yang bukan dari hasil penangkaran tidak bisa Dipelihara. keluar surat. Itu tetap milik negara, milik alam. Terus gimana Pak? Ya harus diserahkan ke kami. Terus Saya merah mukanya. Oh malah tekang eneh malah. Arab jerahna kayak mana iki ya? Arab jaluk surat Arab buaya itu resmi. Kan tahu saya nggak tahu Bapak Efron karena nggak tahunya. Iya, terus akhirnya Aduh Pak, gimana caranya kalau senang buaya, hewan-hewan, ular apa, ular sanca, sama biawak. Kalau sanca biawak belum dilindungi, tapi mestinya kalau biar sebenarnya harus izin juga sih, tapi itu tidak tersangkut hukum. tapi Belum tersangkut, kecuali jual beli tetap harus ada surat-surat gitu kan. Kalau buaya itu tetap harus diserahkan ke kami. Terus apa namanya, Bapak bisa ke sana kapan Pak? Nanti saya kontak. Kok gini aja, ngasih alamatnya situ. Suatu saat saya datang. Aku ya, aduh malah rahasia datangnya kan. Maksudnya kasih alamatnya situ, nanti saya datang. Itu sudah Pak Dedi dengan Pak Rahmat. Akhirnya suatu saat tuh datang, tapi ngontak-ngontak juga sih akhirnya. kasih kabar. Rumahnya di mana? Ini katanya Kedung Banteng, saya lagi di daerah Karanglewas lewat gitu kan. Atau ke sini. Nah, ini buaya ini tidak bisa dibikin surat, harus diserahkan kepada kami. Tapi ini saya lihat kandangnya kan aman. Sementara di sini dulu, tapi statusnya sudah diserahkan ke kami. Ya. Nanti kami bisa suatu waktu ambil dibawa ke Semarang atau di tempat yang sudah boleh ada izin. Saya kecewa sekali dulu Pak Dedi Pak Rahmat. Aduh malah mau minta izin malah buahnya diminta gitu kan. Dulu kan nggak tahu saya. Jadi waktu itu tetap di sini tapi statusnya nggak boleh dikemana-manain ini buaya. Kalau mati harus lapor, lepas harus lapor, hilang harus lapor. Jelas nanti saya datang ke sini, nggak boleh pergi dari sini. Mati pun nggak boleh. Takutnya mungkin saya dioper atau dijual, mungkin benar juga kan waktu itu kan saya nggak tahu. Tapi Pak saya kepengen terus biar caranya mengajukan penangkaran, bikin surat permohonan, dipelajari dulu. Nanti kalau bingung datang lagi ke Cilacap, saya kasih contoh-contohnya. Mengajukan penangkaran ke kami nggak apa-apa. Nanti saya bawa ke Semarang gitu kan. Jadi saya sudah baru tahu bahwa buaya yang itu ini statusnya F0 nggak boleh keluar surat, tetap nggak bisa. Karena tadinya nggak tahu saya. Mungkin saya kayak orang umum, Anda pun mungkin pertama kan nggak tahu kan. Nah, disitulah saya mulai tahu, tak pelajarin dikit-dikit. Sering komunikasi kecil-kecil aja, komunikasi dalam arti gimana bikin penangkaran. Ternyata lama-lama rumit tuh, ya harus katanya harus datang BAP, terus nanti bahkan dari seksi Pemalang pun harus datang melihat apa layak atau tidak Kandangnya. ya, orangnya pun mampu ngopening enggak, lokasinya. Terus sudah mah bisa, oke bisa karena dibina Cilacap, bisa kandangnya gambarnya kan saya gambar pakai dena kan, gambar di print, tunjukin gambarnya begini. Ada masalah lagi, itu harus izin AMDAL, lingkungan, desa, kecamatan. Saya mumet lagi, maksudnya izin di luar itu untuk melengkapi itu. Akhirnya proses lagi. Nah itu saya ngajukan izin, tapi kan katanya sudah lewat entah ke Pemalang atau Semarang, lama, entah numpuk atau memang lebih ketat atau apa, jadinya saya itu sampai ngajuin resmi itu setelah 2 tahunan dari saya punya buaya. Tapi statusnya komunikasi. Masih komunikasi ya? Ya mempelajari persyaratannya, kolamnya dibikin, terus gambarnya dibikin, nah, mungkin begadang kan sibuk kan, sering ditanya gimana gitu kan. Kalau penangkaran enak, kalau bisa dititipin lagi, kalau justru kalau sudah resmi bisa pemerintah. Justru kalau ada juga beranggapan kalau terlalu mudah banyak penangkap, takutnya justru orang jadi mungkin memanipulasi dia juga kan, itu nggak tahu, itu ilmunya orang udah di atas lah ya, yang banyak meneliti tentang perilaku orang piara hewan. Saya hanya bagian dari orang piara hewan, tapi secara umum kan yang tahu para pengawas pembina. Iya. Ada yang nakal ngomong A ternyata B, ada yang konsisten hanya sekian persen.
Nah itu yang manipulasi lah ya. nah itu kan juga. Jadi orang-orang BKSDA kan yang lebih Pinter, tahu tentang gimana sih orang-orang masyarakat dibina ini, malah nipu apa malah konsisten apa malah mengganggu konservasi apa malah hanya untuk, kan yang tahu mereka-mereka itu. Iya iya. Kalau saya kan hanya bagian. Dan saya keluar izin mungkin dianggap sebagai orang Berarti- yang konsisten Nah, mungkin. berarti atau kayak kuat. ada human resort lah ya, ada Iya kan? ada kayaknya ya. Ada intelijennya. Aduh. apa peneliti itunya lah, apa namanya, SDM manusianya, terus perilakunya itu. Jadi saya keluar beli lagi, makanya saya punya bisa punya F3. Dan buaya-buaya yang dari titipan pemerintah yang tadinya bukan koloni itu susah karena perilakunya dari kecil dimandirikan, dimanja dengan orang. Itu betul-betul susah, kecuali masih kecil dan itu bisa bertarung dulu berdarah-darah. Lama-lama kan yang sama-sama kuat jaga jarak itu jarang terjadi. Makanya biasanya kecil. Makanya kalau orang mau bikin penangkaran lebih baik beli indukan. Kalau pengen cepat punya F2, tapi kalau punyanya kecil kan lama. Ya itu resiko memang undang-undang kita beli indukan. Kalau nunggu punya pemerintah kan selang F2 beranak jadi F0 beranak jadi F1, jadi indukannya kan di atas 10 tahun. 10 tahun kalau lahir baru punya F2. Jadi logikanya harus punya secara itu. Kalau hanya untuk senang-senang punya buaya ngasih makan titipan pemerintah ditonton kita tiap pagi hiburan kayak burung sama merawat sama untuk observasi gak apa-apa. Tapi kalau untuk pengen punya keturunan yang sah milik sendiri jadi F2, kalau titipan pemerintah prosesnya terlalu panjang. Itu yang logis. Pemerintah nggak masalah kalau buaya memang ada. enggak, buaya siap kawin umur berapa sih? Di atas 10 tahun. Ah, di atas 10 tahun? 11-12an lah. Apa iya? Iya, itu yang betina loh. Yang betina. Nek yang jantan 2 tahun udah siap. Apa 3 Jantan tahun? mungkin tergantung dia makannya sama pegemuknya sih. Tapi tetap hampir di atas 10 tahun. Tapi buaya kan kalau jantan umur 10 tahun, Udah gede banget ya. beda betinanya lebih tua 2 tahun, jantannya tetap sama atau lebih besar ya. Setelah besar itu jantannya jadi lebih besar. Oh, jantan lebih besar. Lebih besar panjang. Itu pasti itu. Karena betina kan kalau buaya muara itu maksimal sudah 2,5 kalau nggak salah. Di tempat saya juga sama, nggak ada yang tempat saya mungkin hampir 3 meter, 2,7an lah yang maksimal itu yang betina. Yang indukan saya dari Belanakan juga itu 2,5 meter lebih. Yang betina paling gede di di kandang penangkaran itu, Ya itu yang saya beli Belanakan. oh Belanakan. Itu berarti F2. F2 dari Belanakan dan saya memang Itu beli paling indukan. gede ya, paling gede ya. Betinanya. Iya. Iya, Di situ. kalau dari luar itu kan ada anpamel yang kadang-kadang bukan keterangannya betina ternyata jantan, karena kadang-kadang orang BKSDA kan ngeceknya darurat. Nah, Posisi situasional nangkep buaya kan dicek. iya. Kadang-kadang dikira jantan betina, pernah terjadi kayak gitu. Tetap Akan dicolok kan ya bagian kelaminnya kan ya. dicolok atau dipencet atau kita bikin. Kalau gede kan nggak bisa. Kalau nggak bisa apa? Nggak bisa. Dikeluarin pakai jari bisa. Kalau gede Iya, dikeluarin pakai jari. Kalau nggak nggak ditekan dipencet tuh, perutnya. dipencet. Dipencet perutnya dia bisa, tapi yang lebih tepat kita gantung. Halo bos. Kita gantung. Anak iku kewan sing dulu ta ora. Iya, iya. Foto. Maksudnya ngesuk kan semua. Jadi digawa ngesuk kayak mancing Sabtu Minggu ini kan wis ana foto sing dulu kan. Loh, kuwi. Iya. Pada ngerti. Loh, kuwi. Enggak apa, iguana. Ularnya ada, tapi ular saya kan harus isolasi lama kali dipegang. Oh, jar gunung gunung malah nang kene. Iki lho. Iya. Orang ketemu Pak. Nah, ini nembe ngerti kita remek gede. Kalau enggak anu jantan digantung. Orang. Kalau digantung dia selain keluar turu dibayar 20.000. Turudok ya. Turut tok. Nang apa jenenge? Ono rame gunungan tisuku. Oh iya. Mancing tuh orang mancing. Kalau Jam hujan 3. malah tidur di situ pancingan malam. Taman Buaya apa jenenge? Jauhan. Dawuan Kulon. Taman Buaya Dawuan Kulon. Turudok dibayar 20.000 ya. Wengi.
jaga sing penting aja dicolong ya. Akadnya mengucap Adan stop di situ. Berangkat